Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga lagi dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa ya. Amin. Kali ini kita akan bersihkan lantai kandang kita ya teman-teman semua. Ini saya ini lagi sibuk mensekop lantai kandang. Dan ini sudah biasa ya di kandang kami. Cuma ini yang di anakan ayam ini yang sudah umur 9 minggu lebih ya. Ini belum pernah dibersihkan teman-teman semua ya. Yang teman-teman semua perhatikan ini dulu cuma sampai di tiang ini ya. Sekarang kita sudah buka penyekatnya, itu yang dari terpal. Jadi semakin luas lagi, ini populasi 400-an ekor ya. Mati 5 ekor berarti tepatnya 399 ekor dengan luas 5 kali 7 meter. Dan ini teman-teman bisa lihat, ini kotoran ayam yang seperti pasir ya teman-teman semua. Persis seperti pasir. Tidak ada kotoran yang basah, bau atau lalat dan sebagainya. Tidak ada. Dan ini sangat gembur sekali. Makanya kami yakin ini sehat untuk ayam. Cuma nanti ada waktunya kita akan kasih ayam-ayam kita ini obat cacing ya teman-teman semua, karena main-main di tanah begini rawan sekali dengan cacing. Terus yang pasti kandang ini tidak berbau. Kalau teman-teman ada di sekitaran Makassar, Gua Takalar, boleh datang ke kandang ini untuk sekedar jalan-jalan, untuk betul-betul yakin bahwa kandang ini tidak ada baunya. Dan lantai kandang yang sehat tentunya ya teman-teman semua, karena bebas dari amonia. Tapi tentunya tetap harus dengan perawatan, yaitu setidak-tidaknya 2 minggu sekali disemprot dengan disinfektan yang organik ya teman-teman semua. Jadi aman untuk ayam, untuk minuman ayam, untuk pakan, dan kena langsung di ayam pun tidak masalah. Gitu teman-teman semua ya. Dan ini adalah kotoran ayam sebetulnya yang ada di lantai kandang kita yang kita skop dari tadi. Kita akan buang, dan ini teman-teman bisa lihat betul-betul ini seperti tanah jadinya. Ini Om masih nyekop terus di dalam. Semangat Om. Kita buang di dekat-dekat kandang saja ya teman-teman semua ya. Ini ada pohon-pohon pisang di sekitaran kandang. Di sini kita buang, dan ini pisang-pisangnya jadi subur ya teman-teman semua. Sudah berapa pohon ini yang sudah ditebang karena buahnya juga sudah masak semua, digoreng ya teman-teman semua. Ini akan sehat untuk pohon-pohon di sekitaran kandang. Kita buang di sekitaran kandang saja karena memang tidak ada baunya, tidak mengganggu lingkungan, dan salah tidak ada bibit penyakit dalam juga di sini. Kalau lagi musim kemarau begini ya teman-teman semua. Tapi kalau musim penghujan kita buang agak jauh dari kandang karena memang kalau kena air agak-agak bau. Dan alhamdulillah kalau teman-teman perhatikan, ayam-ayam kami ini di usia 9 minggu lebih ini sehat-sehat teman-teman semua ya. Ini lari-lari semua, terbang-terbang dan sebagainya. Ini tandanya bahwa ayam aktif, sehat, kemudian besarnya juga standar. Terus ini salah satu faktornya juga pasti karena lantai kandang yang sehat ya teman-teman semua. Kalau teman-teman perhatikan, lantai kandang ini sepertinya tidak ada kotoran ayam yang basah. Jadi ketika malam hari banyak mereka menghasilkan kotoran
Ketika jam-jam 8, jam 9 pagi, udara sudah berembus dan matahari ini sudah menyinari juga bagian dalam kandang. Secepat itu juga kotoran-kotoran ayam ini akan kering, teman-teman semua. Jadi teman-teman perhatikan, ini betul-betul kering dan ya seperti tanah betul ya bentuknya. Gitu teman-teman semua ya. Jadi ini teman-teman semua juga tahu bahwa untuk membuat lantai kandang yang begini ini tentunya cuma cukup dengan EM4 saja ya yang kita pakai teman-teman semua. Gula dan EM4 saja. Kemudian kalau kita bicara tentang lantai kandang ayam petelur ini dengan sistem semi umbaran ini ada berbagai macam ya teman-teman semua. Ada yang pakai serbuk gergaji, ada yang pakai skam, ada yang pakai kulit kacang, pakai pasir, pakai bonggol jagung yang dicacah ya teman-teman semua. Ada juga yang pakai jerami, tapi semua itu tentunya ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau kami sendiri ini pakai tanah biasa ya, tanah aslinya di perkebunan ini. Kebun-kebun yang terbengkalai ini, jadi tanah aslinya ini kita biarkan saja. Tapi sebelumnya kita sudah semprot dengan pestisida ya teman-teman semua. Sebelum masuk ayam-ayam ini kita ratakan, kemudian kita semprot pakai pestisida. Jadi insya Allah ini sehat. Terus yang kalau teman-teman perhatikan yang gembur yang sejak tadi di skop sama Om itu adalah tai ayam, kotoran ayam yang sudah terurai dengan baik. Jadi kelihatannya seperti tanah pada umumnya ya teman-teman semua. Sehat-sehat semua sebetulnya teman-teman semua ya. Ini yang pertumbuhannya kurang, masih agak kecil dibanding teman-temannya semua. Jadi kita pindahkan ke sini. Sebetulnya gesit dan sehat, cuma karena mungkin kurang makannya, terdesak-desakan dan sebagainya, kurang adanya pemerataan, makanya begini. Terus ada satu yang lumpuh ini teman-teman semua ya. Ini yang ini menderita kelumpuhan. Tidak tahu kenapa ini. Ada satu ekor yang agak-agak susah jalan ya. Tapi yang lain sehat-sehat semua teman-teman semua ya. Cuma memang pertumbuhannya saja yang kurang maksimal, makanya kita karantina, kita pisahkan, kita kasih makan tiada henti. Jadi sudah tidak berebut lagi. Kemudian minumnya juga selalu sedia supaya cepat besar, cepat bisa mengejar pertumbuhan ayam-ayam kita yang sudah besar. Oke teman-teman semua, sampai sini saja dulu. Kita bersih-bersih kandang tadi di anakan ayam yang di sebelah sana. Kemudian di sini di kandang yang besar ini juga minimal 2 minggu sekali kita bersihkan. Ya kita skop saja seperti tadi lantainya. Sudah biasa ya teman-teman semua. Kegiatan biasa di kandang kami. Jadi ini sekedar update saja buat teman-teman semua bertanya gimana cara membersihkan kandang, lantai kandang umbaran ini. Gitu teman-teman semua ya. Nanti ketemu lagi di video selanjutnya tentunya yang lebih bermanfaat lagi buat teman-teman semua. Ada salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.